dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini sudah masuk di hari yang keempat. Kita memperingati akan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus kita di kayu salib. Nah, saudara, saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes di pasal yang ke-18 di ayat yang ke-38b sehingga di ayat yang ke-40, dan disambung daripada pasal yang ke-19 di ayat yang pertama sehingga di ayat yang ke-16. Nah, tetapi saya hanya akan membaca daripada pasal yang ke-19 di ayat yang ke-7 sehingga di ayat yang ke-11. Nah, daripada pasal 19 di ayat yang ke-7 sehingga di ayat yang ke-11 saja. Jadi Anda di rumah boleh membaca daripada pasal 18 sehingga yang ke-19. Nah, di ayat yang ke-7 pasal yang ke-19. Semua orang Yahudi di situ menjawab, menurut hukum kami dia harus mati karena dia mengaku dirinya anak Allah. Apabila Pilatus mendengar kata-kata mereka, dia lebih takut lagi, lalu masuk kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Kamu berasal dari mana?" Tetapi Yesus tidak menjawab. Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mahu berkata apa-apa kepadaku? Ketahuilah bahwa aku berkuasa membebaskan kamu maupun menyalibkan kamu." Yesus menjawab, "Kamu sama sekali tidak berkuasa atas diriku, kecuali Allah memberikan kuasa itu kepadamu. Oleh itu orang yang menyerahkan aku kepadamu dosanya lebih besar daripada dosamu." Nah, salam sekali lagi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca daripada Injil Lukas di bab yang ke-23, sebanyak 3 kali Pilatus mengatakan yang dia tidak menjumpai kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, apatah lagi kesalahan yang mengakibatkan Yesus dihukum mati. Dan Pilatus juga berusaha untuk melepaskan Yesus. Nah, tetapi oleh karena desakan orang ramai, teriakan orang ramai, salibkan dia, maka Pilatus pun menuruti kehendak orang ramai itu. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan ini mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib, kita itu harus punya satu pendirian diri. Nah, satu pendirian diri yang teguh sebagai orang-orang yang percaya. Nah, apalagi kita yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini, penuh dengan godaan. Nah, karena apabila kita tidak kuat di dalam pendirian kita, maka kita itu cenderung untuk melakukan segala sesuatu hal yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, contohnya rasuah. Nah, baik si pemberi atau si penerima itu kedua-duanya tidak mempunyai pendirian diri yang teguh. Nah, oleh karena tidak punya pendirian diri yang teguh, maka hal rasuah ini terjadi. Nah, saudara, mempunyai pendirian diri yang teguh itu adalah satu kunci keberhasilan kita, dan itu juga adalah salah satu daripada kekuatan iman kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nah, sangat menarik di ayat yang ke-8. Nah, yang mana Pilatus itu takut akan kata-kata orang Yahudi di ayat yang ke-7. Nah, di ayat yang ke-7, semua orang Yahudi di situ menjawab, menurut hukum kami dia harus dihukum mati karena dia mengaku dirinya anak Allah. Nah, dan di ayat yang ke-8, Pilatus itu takut. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus, "Kamu berasal daripada mana?" Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca di ayat di Matius
di Matius di bab yang ke-27 ayat yang ke-19. Nah, di sana istri Pilatus ini menasihati Pilatus supaya Pilatus tidak mencampuri hal itu dan tidak berurusan dengan Yesus, karena Yesus itu adalah orang yang benar. Dan istri Pilatus itu mendapat mimpi tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam tulisan Apokrifa Ethiopia menyatakan tentang kesyahidan Pilatus. Nah, fakta ini saya rujuk daripada buku latar belakang politik Perjanjian Baru yang ditulis oleh Daniel Eglo di dalam muka surat 138 dan 139. Nah, saudara, Pilatus dan istrinya itu telah difitnah oleh Herodes Antipas dan Pilatus dipenjarakan. Nah, ketika di dalam penjara, ia menerima lawatan daripada Kristus yang memberitakan ia juga akan disalibkan dan mahkota kemuliaan turun ke atasnya, dan hal itu terdengar daripada surga. Nah, tidak lama kemudian Pilatus dibebaskan daripada penjara. Nah, apabila dibebaskan, ia menerima lawatan daripada Kristus yang mana ia mendapat pengampunan daripada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Pontius Pilatus dan istrinya ini mati disalibkan dan dikebumikan di sebelah kubur Yesus. Nah, di Mesir, Pontius Pilatus ini dianggap sebagai orang yang mati syahid. Nah, di Ethiopia, Pilatus dan istrinya ini dianggap sebagai orang yang suci di gereja Ortodoks Yunani. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu sejauh mana kebenaran ini. Ya, kita tidak tahu sejauh mana kebenaran ini. Nah, tetapi hal ini mengajarkan kita bahwa lewat daripada minggu sengsara ini, marilah kita menghayati penebusan Kristus di kayu salib. Marilah kita menghayati penebusan Kristus akan dosa-dosa kita. Kita sadar akan dosa kita, kita menyesali akan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan Alkitab, dan marilah kita terus beriman dan terus bertaubat. Firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, sebentar tadi kami telah belajar, kami telah merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biar kami anak-anak Tuhan semakin hari semakin mempunyai iman yang teguh, mempunyai pendirian yang teguh, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.